Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handani Maulana. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi S1 Teknik Kimia kelas B dengan NIM 2307 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai implementasi dari Pancasila serta tantangan yang dihadapi pada era reformasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan Pancasila secara ringkas. Jadi Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri mengalami berbagai perjalanan panjang mulai dari saat disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga pada era reformasi pada saat ini. Pancasila itu sendiri merupakan hal yang sangat krusial serta Pancasila memiliki tantangan dalam perkembangannya mulai dari disahkan hingga pada saat ini. Tantangan tersebutlah yang perlu diatasi untuk menjadikan Pancasila ini agar tetap menjadi relevan sebagai pedoman bangsa negara Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 hal gambaran saja kenapa Pancasila itu menjadi sangat penting. Yang pertama, Pancasila merupakan panduan dalam membangun negara yang demokratis. Pancasila bukan hanya sekedar slogan, namun Pancasila merupakan panduan atau pedoman dalam membangun negara yang demokratis. Nilai-nilai Pancasila menghasilkan keadilan dan mengajarkan kesatuan serta memahami hak dan partisipasi aktif dari rakyat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari Pancasila itu sendiri, yaitu sebagai pedoman dalam membangun negara yang demokratis. Yang kedua, Pancasila memiliki fungsi sebagai landasan untuk keadilan sosial. Nilai-nilai pada Pancasila mengajarkan tentang keadilan dan menjamin keadilan bagi seluruh masing-masing rakyatnya tanpa membedakan status dan strata sosial dari masyarakat tersebut. Hal itulah yang menjadi tujuan dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang ketiga, Pancasila mengatur dan menghormati nilai-nilai dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan sistem dari nilai kehidupan manusia itu sendiri. Jadi Pancasila mengatur dan menjamin hak-hak serta kewajiban setiap warga negaranya. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi dari nilai-nilai Pancasila pada era reformasi. Era reformasi adalah era ketika runtuhnya masa Orde Baru yang dipimpin oleh pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Tujuan dari reformasi adalah untuk memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara agar sesuai kembali dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Penerapan Pancasila pada era reformasi mengalami perubahan yang signifikan sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Selanjutnya adalah perbandingan antara Orde Baru dan era reformasi. Pada perbandingan ini akan menunjukkan perubahan signifikan dari berbagai aspek kehidupan Indonesia. Berikut adalah beberapa perbaikan yang terjadi dari masa reformasi jika dibandingkan dengan Orde Baru. Yang pertama itu adalah demokrasi dan partisipasi politik. Pada masa Orde Baru, sistem politik cenderung otoriter dengan kekuasaan yang terpusat pada satu tangan, partisipasi politik terbatas, dan pemilu tidak demokratis. Sedangkan perubahan yang diharapkan terjadi pada reformasi yaitu membawa perubahan menuju pemilu yang lebih baik dan demokratis. Rakyat memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil legislatif secara langsung. Sistem multipartai aktif kembali dan memungkinkan banyak partai politik berpartisipasi. Pada masa Orde Baru, presiden ditunjuk oleh MPR dan tidak langsung dipilih oleh masyarakat. Dan pada era reformasi, wakil presiden, dan wakil legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua itu adalah partisipasi publik dan kebebasan berekspresi. Pada masa Orde Baru terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Media dan opini masyarakat diawasi dengan ketat. Sedangkan pada masa reformasi, era reformasi memberikan ruang yang lebih besar
bagi partisipasi publik dan kebebasan untuk berekspresi. Media lebih bebas dan masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya tanpa harus takut dengan represi. Yang ketiga adalah akses pendidikan. Pada masa Orde Baru, program pendidikan terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja. Dan program pendidikan hanya berfokus kepada kuantitas tanpa memperhatikan kualitasnya. Sedangkan pada era reformasi diharapkan fasilitas pendidikan dapat diakses oleh seluruh kalangan, termasuk etnis minoritas seperti Tionghoa, serta akses pendidikan diharapkan lebih merata. Sebenarnya pada masa Orde Baru terdapat juga program yang berhasil, seperti program membaca yang berhasil menurunkan persentase masyarakat Indonesia yang buta huruf yang pada saat itu berada di sekitar 30%, turun menjadi sekitar 19%-an. Yang keempat adalah pemisahan kekuasaan dan pengakuan yudikatif. Pada masa Orde Baru, kekuasaan eksekutif dan yudikatif tidak selalu terpisah. Sedangkan pada reformasi diharapkan pengakuan dan pemisahan yudikatif dari eksekutif diperkuat, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Yang kelima ini adalah transparansi dan penegakan hukum. Pada masa Orde Baru, penegakan hukum seringkali tidak transparan dan terjadi korupsi yang merajalela. Sedangkan pada era reformasi, meskipun masih ada tantangan dalam memberantasi korupsi yang merajalela, tetapi di era reformasi diusahakan untuk meningkatkan transparansi dan penegakan hukum. Demokrasi Pancasila yang berpihak pada rakyat dijadikan sebagai tujuan utamanya. Sebenarnya dari tujuan reformasi tersebut memiliki tujuan untuk memperbaiki aspek yang terjadi pada masa Orde Baru, meskipun ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya, beberapa tantangan yang dihadapi serta solusi untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Tantangan yang pertama itu adalah meningkatnya laju globalisasi. Arus globalisasi yang cepat memperkenalkan budaya asing dan tren dunia ke Indonesia. Hal ini dapat menjadi tantangan dan menggerus nilai-nilai lokal. Yang kedua adalah modernisasi. Perkembangan teknologi atau modernisasi memudahkan informasi dari luar masuk ke Indonesia. Pengaruh ini memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Modernisasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila akan memperkuat ideologi bangsa, bukan malah merusak. Yang ketiga adalah pola komunikasi. Pada era reformasi sendiri, kebebasan berkomunikasi merupakan hal yang sangat diutamakan. Kebebasan berkomunikasi dapat menyebabkan penyebaran berita palsu dan konflik, serta solidaritas dan persatuan dapat terancam. Maka dari itu, pendidikan tentang media literasi dan kesadaran akan dampak komunikasi buruk harus lebih ditingkatkan lagi. Yang terakhir adalah munculnya ideologi baru. Sebenarnya hal ini berkaitan dengan lajunya globalisasi yang masuk ke Indonesia. Dengan adanya globalisasi, ideologi baru seperti liberalisme dan kapitalisme dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Pancasila harus tetap menjadi pedoman karena nilai-nilainya tidak akan lekang oleh waktu. Jadi dapat disimpulkan, meskipun reformasi membawa perubahan yang positif, namun hal tersebut tidak sepenuhnya positif. Ada juga tantangan yang dihadapi pada masa saat ini. Saya rasa sekian penjelasan saya mengenai implementasi dari nilai-nilai Pancasila dan tantangan yang dihadapi pada era reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.